Hai guys, ikutin aku yuk untuk mewawancarai salah satu toko yang ada di sini. Jadi di sini saya ingin mewawancarai pemilik toko Dua Putri, yaitu Bapak Heri Purwanto. Sebelumnya saya izin mewawancarai Bapak karena saya ada terkait tugas kewirausahaan dan ingin bertanya-tanya terkait usaha yang Bapak jalankan. Kira-kira Bapak berjualan usaha ini tuh dari kapan ya Pak? Ini kami rintis sejak waktu itu mau menjelang pensiun, kira-kira pada tahun 2015. Jadi kami berpikir waktu itu untuk mengisi kegiatan pensiun perlu di samping ada penghasilan tambahan, ya ada kegiatan juga lah, kira-kira seperti itu. Oke. Berarti usaha yang Bapak jalankan ini tuh udah berjalan kurang lebih 8 tahun ya Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Terus kira-kira nih Pak, untuk sistem pengantaran yang Bapak jalankan ini tuh apakah konsumen datang lalu ngambil sendiri atau gimana Pak? Ya, memang yang kami terapkan adalah sistem layanan antar, sehingga kami punya moto trans service. Artinya pelayanan pengantaran yang di luar rata-rata, di atas rata-rata maksudnya. Oke. Maksudnya di atas rata-rata itu seperti apa ya? Kami utamakan pertama kecepatan, kepuasan pelanggan, kesantunan, dan tentunya mutu kualitas barang yang kami antar supaya bisa bagus, baik, diterima oleh pelanggan kami dengan puas. Oke. Terus yang saya lihat nih Pak, Bapak kan jualan usaha ini tuh bersampingan dengan Indomaret nih. Ya. Apakah itu ada yang ada faktor yang bisa ngehambat dalam Bapak menjalankan usaha ini? Memang yang pertama hambatan atau itu memang kami rasakan ya. Tapi kami yakin pelanggan akan menilai kepuasan adalah segalanya bagi kepuasan pelanggan, sehingga ya banyak pelanggan kami melirik kami gitu ya dengan kepuasan tersebut. Kami usahakan ya ramah, lalu kualitas barang, juga kebersihan kami utamakan juga. Oke. Untuk selanjutnya pada strategi segmentasi nih Pak dan targeting produksinya ini tuh apakah dari toko Dua Putri sendiri sudah memenuhi target pasar yang Bapak rancang? Maksudnya telah memenuhi segmentasi di lingkungan ini atau belum gitu? Dan produk apa yang paling banyak dibeli oleh konsumen di toko Bapak? Ya, memang kalau tentang target mungkin ya kan, kepuasan kepuasan target atau kepuasan capaian, kayaknya
masih belum ya. Dan sebagai pengusaha tentu itu akan terus ditingkatkan. Namun demikian, memang kami ada keterbatasan. Keterbatasan itulah yang kami maksimalkan. Begitu juga tadi tentang produk utama ya. Produk utama yang kami jual itu memang hanya sebatas kebutuhan pokok. Nah, sebagian kebutuhan pokok, yaitu seperti gas, air kemasan, juga beras. Beras juga kami utamakan yang beras layak pangan dengan mutu standar menengah ke atas lah. Untuk selanjutnya nih Pak, kira-kira Bapak punya solusi sendiri nggak nih? Gimana kalau misalnya toko usaha yang Bapak jalankan sedang ramai atau lagi sepi gitu? Apakah ada taktis-taktis sendiri yang Bapak jalanin, lakuin? Ya, itu berproses ya. Kami jalankan proses pada umumnya alami lah ya. Dan ketika pelanggan banyak atau padat gitu, kami juga berusaha tetap secepat mungkin. Kalau perlu yang ngantar itu ya kami sendiri bantu mengantar juga gitu kan, untuk sebuah kepuasan pelanggan. Itu mungkin Mas. Terus kalau misalnya lagi sepi nih Pak, apakah gimana cara Bapak untuk mengembangkannya? Apakah Bapak melakukan sharing di Oh status ya, WhatsApp atau branding lainnya? ketika suasana sepi memang sekali-kali juga suka kami sapa pelanggan dengan menebar produk-produk kami sambil ya istilahnya silaturahim dengan para pelanggan. Jadi itu ya Pak, taktis dan strategi yang Bapak lakuin selama ini ya? Betul, itu salah satunya ya. Yang keduanya juga menjelang biasanya hari-hari libur, hari-hari besar, untuk lagi-lagi tentang kepuasan pelanggan kami. Pada saat hari libur itu sebelumnya itu kami informasikan ke seluruh pelanggan kami, mengingat apa yang kami produk itu, yang kami jual itu adalah kebutuhan pokok hidup. Nah, kalau kami dari awal diinformasikan supaya pelanggan kami bisa lebih mempersiapkan diri. Tidak menutup kemungkinan juga dengan keterbatasan pelanggan kami berikan pinjaman, misalkan pinjaman galon kosong untuk kebutuhan hidup selama toko kami tutup, atau tabung gas yang kosong gitu kan. Misalkan biasa dia beli 1 atau 2 galon, karena kami besok bisa libur beberapa hari ya kami pinjemin lah. Kalau memang dia butuhnya berapa 4, dia punyanya 2 ya kami yang 2 kami pinjemin gitu. Terus nih Pak, pada sesi terakhir nih, kira-kira Bapak jualan usaha kayak gini, omsetnya sehari berapa sih Pak? Ya kalau omset memang Omset karena kotor lah. produk kami itu kan berada di dalam lingkungan perumahan ya. Perumahan juga tidak terlalu besar ya. Omset itu mungkin saat ini rata-rata ada di rata-rata ya 2-3 jutaan lah. Itu per tiap hari atau gimana Ya Pak? rata-rata. Itu kan omset itu kan fluktuatif ya. Fluktuatif, kadang ada ya 1 juta, 3,5,
Ya kadang juga kalau lagi rame sampai 4 juta gitu. Cuma ya rata-rata adanya di sekitar 2 sampai 2,5 juta lah. Oke. Itu rata-ratanya. Berarti cukup lumayan juga ya Pak kalau misalnya dalam sekitar range segituan. Untuk skala mikro ya lumayan lah bisa menunjang kebutuhan sekalipun tidak berlebih ya. Tetapi yang menghidup barangkali memutarkan uang yang ada, insya Allah bisa lah. Oke. Jadi untuk wawancara kali ini akan kami sudahi nih Pak. Namun Bapak ada kata untuk anak-anak muda atau gimana? Ada motivasi kah? Oh iya. Yang pertama, hidup ini memang keras, cuman jangan pernah patah semangat. Oke. Hidup ini keras tapi jangan pernah patah semangat. Itu motivasi dari Bapak Iya, sendiri iya. untuk anak muda. Berjuang terus. Baik Pak, terima kasih telah mau diwawancara oleh saya. Bisa. Sekian dari saya pamit undur diri. Dadah.